Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Aini dengan NPM 1911100331 akan menjelaskan tentang pemikiran Socrates dan Plato. A. Riwayat hidup Socrates. Socrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai pemahat patung dari batu bernama Sophroniscos. Ibunya bernama Painaret sebagai bidan, dan dari sinilah Socrates menanamkan metode filsafat dengan metode kebidanan nantinya. Socrates menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xanthippe dan dikaruniai oleh 3 orang anak. Socrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membuktikan atau membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Socrates. Merasa dirinya tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia datangi satu persatu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu, dan dia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijakan. Metode filsafat inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Socrates wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Socrates dihukum karena dituduh sebagai merusak generasi muda. B. Pemikiran Socrates. Secara sistematis, alur pemikiran Socrates dapat dijabarkan atau digambarkan sebagai berikut. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana keutamaan kita itu, kita harus ketahui dengan pengetahuan. Jadi, keutamaan adalah pengetahuan. Pada saat Socrates dihukum mati karena merusak pikiran anak muda, Athena merupakan kota yang paling demokratis, dan Socrates telah mencapai reputasi sebagai salah satu filsuf terbesar. Sejak saat itu, Socrates menjadi contoh bagi pemikir yang membela ideal tinggi dan sekaligus teladan cita-cita itu. Di antara berbagai hal lain, Socrates mengajarkan bahwa kebijakan adalah hal yang paling berharga di antara semua yang dimiliki seseorang. Bahwa kebenaran terletak di luar bayang-bayang pengalaman kita sehari-hari, dan bahwa kebenaran adalah tugas yang tepat bagi filsuf untuk menunjukkan betapa sedikitnya hal yang benar-benar kita ketahui. C. Riwayat hidup Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani klasik, matematikawan, mahasiswa Socrates, penulis dialog filosofis, dan pendiri akademi di Athena, yaitu lembaga pendidikan tertinggi pertama di dunia barat. Seiring dengan mentornya Socrates dan muridnya Aristoteles, Plato membantu meletakkan dasar-dasar filsafat dan sains-sains barat. Plato dilahirkan dari kalangan famili Athena kenamaan sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Di masa remaja, dia berkenalan dengan filosof tersohor, yakni Socrates, yang menjadi guru sekaligus sahabatnya. Plato menghabiskan sisa umurnya yang 40 tahun di Athena mengajar dan menulis ihwal filsafat. Muridnya yang masyhur, Aristoteles, yang menjadi murid akademi di umur 17 tahun, sedangkan Plato waktu itu berusia 60 tahun. Plato tutup usia pada umur 70 tahun. D. Pemikiran Plato. Di antara pemikiran Plato yang terpenting adalah teorinya tentang ide-ide, yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun belum terselesaikan. Teori ini sebagian bersifat logis, sebagian lagi bersifat metafisis. Dengan pendapatnya tersebut, Plato berhasil mendamaikan pendapatnya Heraklitus dan dengan pendapatnya Parmenides. Plato mempunyai pendapat bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan dalam diri seseorang terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia idea. Konon, sebelum manusia itu masuk dalam dunia indrawi ini, menurut Plato, tanpa melalui pengalaman atau pengamatan, apabila manusia sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia idea, dan karenanya lalu memiliki sejumlah gagasan
tentang semua hal, termasuk tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Plato mengembangkan pendekatan yang sifatnya rasional deduktif, sebagaimana mudah dijumpai dalam matematika. Problem filsafat yang digarap oleh Plato adalah keterlamparan jiwa manusia ke dalam dunia indrawi, yaitu tubuh. Ini adalah persoalan ada dan mengada. Mimesis merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno, hingga pada akhirnya Abrams memasukkannya menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis sastra selain pendekatan ekspresif, pragmatik, dan objek. Mimesis merupakan ibu dari pendekatan sosiologi sastra, yang darinya dilahirkan puluhan metode kritik sastra yang lain. Demikianlah penjelasan saya tentang pemikiran Socrates dan Plato. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.